Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Semoga pertemuan ini menjadi sarana kita semua untuk mendapatkan pengetahuan dan juga kesadaran baru, khususnya mengenai pentingnya menjaga diri dan orang lain dari bahaya cyberbullying. Hadirin yang saya hormati, hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Stop Cyberbullying, Bijak Bermedia Sosial, Cerdas Menggunakan Teknologi. Di era digital yang semakin maju ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita. Media sosial, aplikasi chatting, dan berbagai platform online seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Mereka semua memberikan banyak kemudahan mulai dari berkomunikasi, belajar, hingga bekerja. Namun, di balik manfaat besar yang diberikan, terdapat ancaman yang sangat serius yang seringkali kita sendiri tidak sadari, yaitu cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, menghina, mengancam, atau mempermalukan seseorang melalui media digital. Berbeda dengan bullying biasa yang terjadi secara langsung, cyberbullying terjadi di ruang maya, tetapi dampaknya bisa sangat nyata. Korban cyberbullying sering mengalami tekanan mental, stres, bahkan juga depresi. Tidak jarang korban merasa terisolasi, kehilangan kepercayaan diri, dan yang paling menyedihkan adalah kehilangan nyawa karena mereka semua tidak kuat menanggung beban dari perundungan ini. Saudara-saudara sekalian, cyberbullying bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, gender, ataupun latar belakang mereka. Bahkan banyak remaja seusia kita yang bisa menjadi korban karena aktif di media sosial. Oleh karena itu, kita semua harus waspada dan juga saling menjaga agar tidak menjadi pelaku maupun korban. Lantas, apa yang kita lakukan? Ada 10 tips penting untuk menjaga dan menghadapi cyberbullying. Yang pertama adalah pikir dulu sebelum mengunggah. Sebelum memposting atau mengomentari sesuatu di media sosial, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan menyakiti orang lain? Jika ya, lebih baik urungkan niat tersebut. Lalu yang kedua adalah jangan balas dengan kebencian. Jika kita mendapatkan komentar negatif, jangan membalas dengan kata-kata kasar ataupun hinaan. Tanggapi dengan tenang atau abaikan jika perlu. Diam bisa menjadi pilihan yang bijak. Lalu yang ketiga adalah laporkan konten negatif. Dalam media sosial terdapat fitur report. Nah, fitur ini dapat digunakan untuk melaporkan postingan ataupun komentar yang mengandung bullying. Semua fitur ini sangat penting agar platform dapat menindak konten yang dapat merugikan. Lalu yang keempat adalah jaga privasi akun. Atur pengaturan privasi media sosial agar tidak semua orang bisa melihat ataupun mengomentari postingan kita. Hal ini juga dapat membantu kita dalam mengurangi potensi serangan yang terjadi kepada kita. Lalu yang kelima adalah jangan mudah percaya dengan akun palsu. Waspada terhadap akun-akun tidak jelas yang sering kali menyebarkan kebencian atau hoax.
Jangan ragu untuk memblokir ataupun melaporkannya. Lalu yang keenam, jangan ikut menyebarkan keburukan. Jangan ikut menyebarkan informasi negatif, berita bohong, atau konten yang bisa menyakiti orang lain. Jadilah penyebar kebaikan dan bukan penyebar kebencian. Lalu, yang ketujuh adalah jadilah teman yang peduli. Jika ada teman yang menjadi korban cyberbullying, beri dukungan, dengarkan keluhan, dan bantu mencari solusi. Lalu, yang kedelapan adalah pahami aturan dan etika bermedia sosial. Ingat, kebebasan berekspresi bukan berarti bebas menyakiti orang lain. Lalu yang kesembilan adalah berani berkata tidak pada cyberbullying. Jika melihat kasus cyberbullying, kita jangan hanya tinggal diam. Ajak pelaku untuk berhenti atau laporkan jika diperlukan. Lalu yang ke-10 adalah minta bantuan jika terkena dampak dari cyberbullying. Jika kita menjadi korban cyberbullying, jangan ragu untuk menceritakan kepada orang tua, guru, ataupun pihak yang berwenang. Jangan memendam masalah ini sendirian. Kita semua punya peran penting dalam menciptakan dunia digital yang sehat dan aman. Tidak ada yang kebal dari ancaman dan tidak ada yang pantas untuk menjadi korban. Oleh karena itu, mari kita jadikan dunia digital sebagai ruang yang aman dan juga nyaman, tentu positif bagi kita semua. Mari kita semua menjadikan media sosial di ruang untuk berbagai inspirasi, menyebarkan kebaikan, dan juga saling mendukung satu sama lain. Ingatlah, satu komentar negatif bisa melukai hati seseorang, tapi satu komentar positif bisa menyelamatkan hidup seseorang. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pengguna internet bijak dan juga bertanggung jawab. Jadilah generasi yang cerdas. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pengguna internet yang bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Jadilah generasi yang cerdas berteknologi, cerdas berkomentar, sekaligus memiliki empati tinggi terhadap sesama. Jangan biarkan jari-jari kita merusak mental seseorang. Gunakanlah jari-jari kita untuk membawa manfaat dan juga kebaikan. Teman-teman, saya ingin mengajak kalian semua untuk membayangkan jika seorang remaja yang aktif di media sosial tiba-tiba menjadi sasaran cemoohan karena fotonya yang dianggap tidak pantas. Puluhan komentar negatif muncul di unggahannya. Ada yang menertawakannya, ada yang menghina tubuhnya, ada yang menyebarkan kebohongan tentang dirinya. Apa yang dirasakan oleh remaja itu? Mungkin dia menangis sendirian, mungkin dia merasa hancur, mungkin dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan tekanan itu. Ini bukan sekedar cerita fiksi, ini nyata terjadi. Ada banyak kasus di Indonesia dan di dunia di mana korban cyberbullying mengalami depresi yang sangat berat. Bahkan ada yang bunuh diri. Salah satu contoh nyata adalah kasus dari Amanda Todd yang berada di Kanada. Ia bunuh diri setelah bertahun-tahun menjadi korban pelecehan dan juga korban cyberbullying. Semua ini tentunya menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa kata-kata di dunia maya dapat membunuh atau jari-jarimu dapat membunuh. Cyberbullying adalah masalah nyata yang bisa menimpa siapa saja, termasuk kita. Oleh karena itu, mari jadikan teknologi sebagai alat untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti semuanya. Bukan untuk menyakiti. Setiap kata yang kita ucapkan adalah cerminan dari siapa kita, maka gunakanlah kata-kata dengan bijak, karena bisa saja satu kata yang kita tulis mampu menyelamatkan atau menghancurkan kehidupan seseorang. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi generasi yang beretika, peduli, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.
Semoga pidato ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga diri, menjaga lisan, dan juga menjaga jari di dunia maya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.